Sejumlah fakta terungkap dalam perkara pembunuhan yang diduga dipicu cinta segitiga. Seorang perempuan bernama Indriana Dewi Eka Saputri tewas dalam peristiwa itu. Fakta itu disampaikan Ketua RT 6 RW 14 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Eko Sudianto, yang merupakan alamat korban. Setelah tahu kabar duka ini seperti apa kronologisnya Pak RT? Ya, tahu kabar dukanya tuh dari Polres Banjar ya. Dari Polres Banjar ngirim WA ke ibunya menyampaikan bahwa telah ditemukan jenazah dengan ciri-ciri korban pakaian seperti ini. Terus ibunya merasa nggak yakin. Ini akhirnya menyampaikan ke pengurus RT saya yang kebetulan satu dekat kontrakan situ. Nah, dari situ dia menyampaikan ke saya, Pak, ini ada warga katanya. Si yang hilang katanya diduga dibunuh di Banjar, tapi polisi hanya ngasih KTA di foto yang terjadi, tolong kalau memang ini bapak bisa bantu. Tapi saya telepon itu yang ada di KTA-nya itu nomornya saya cek, ya, takutnya ibunya kan juga penipuan gitu kan, karena juga banyak penipuan yang ngakunya polisi. Nah saya cek telepon nggak nyambung Polres Banjarnya, akhirnya sampai sore didatengin dari saya telepon ke Polda Jabar bahwa benar telah ditemukan jenazah itu. Oh benar, berarti infonya dari Polda Jabar sudah muncul dari Cianjur ke TKP ini dan di Sherlock sama staf RT saya itu untuk menginterogasi. Ya, benar namanya Indri, jadi sudah tahu identitasnya itu sudah terungkap. Tanggal berapa itu Bapak? Hari apa ya? Selasa ya. Selasa malam. Setelah itu pihak keluarga langsung berangkat ke sini. Setelah dapat informasi benar itu dari dari Polda Jabar datang sini tim Resmopnya sama di Polda Metro Jaya juga di rumah kontrakan itu dilakukan interogasi, ditanya-tanya siapa yang terakhir ketemu dengan siapa ini segala macam gitu ya. Sudah. Kemudian dari Resmop tersebut menyarankan ke saya, Pak RT tolong dibantu keluarga ini, ibu ini untuk segera muncul ke Polres Banjar untuk di BAP lanjutan, untuk tambahan, untuk melengkapi apa-apa yang belumnya gitu ya. Jadi itu juga melihat kondisi jenazah, memastikan bahwa benar atau bukan. Tapi kalau dari ciri-ciri udah menunjuk situ kayaknya. Akhirnya malam Rabu itu berangkat jam 1 dini hari itu berangkat ke sana. Jadi sampai hari Rabu. Pak RT, kalau keterangan pihak keluarga tuh almarhumah terakhir meninggalkan rumah tanggal berapa Pak RT? Dan izinnya apa? Meninggalkan rumah itu 2 hari sebelum ditemukan itu. 2 hari sebelum ditemukan itu dia izinnya pamit mau ke puncak. Jadi hari Sabtu malam minggu ya, kan Sabtu malam minggu 2 hari itu Senin Selasa ditemukan ya, kan udah 4 hari ya. Jadi dia nggak pulang itu 2 hari itu dari Senin Selasa itu. Nah ibunya juga nggak lapor karena tiap di WA pasti nggak balas gitu. Jadi disangkanya masih ada gitu kan, karena korban juga mungkin hari-harinya ya sering kerja pulang malam juga nggak pernah. Pak, kan kalau dari hasil penyidikan kan disampaikan oleh pihak Polda bahwa korban ini sebelum dibuang jasadnya sempat 4 hari didiamkan ya Pak ya. Itu berarti pas saat membalas WhatsApp itu posisi korban diperkirakan sudah meninggal dunia. Ya, benar itu. Jadi kan dia berangkat hari Sabtu ya, Sabtu malam minggu kan 2 hari itu kan. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu ditemukan, ya kan? Nah itu udah mungkin hari Sabtu malam minggu itu malam minggu yang pas di sana itu jadi dihabiskannya di sana. Ini saya juga nggak tahu, mungkin baru dugaan aja. Tapi kalau melihat urutannya seperti itu, tapi mungkin nah. Tapi ada sempat kecurigaan Pak dari pihak keluarga, mungkin melihat balasannya yang berbeda atau ketika chat. Ya, itu kakaknya sempat curiga karena nggak WA-nya tuh bahasanya bukan bahasa Indri, bukan bahasa anaknya nih, bahasanya kok seperti ini gitu. Ini menurut cerita keluarga ini pada saat diinterogasi sama ya kepolisian ya, udah naruh curiga tapi ibunya tetap udah benar nggak apa-apa, mungkin itu dia lagi apa gitu. Tetap positive thinking. Ya tetap positive thinking, dia masih ada.
Pak, kalau di sepengetahuan warga tuh, di mata warga tuh sosok almarhumah seperti apa, Pak? Almarhumah sosoknya yang baik ya, pekerja keras aja. Karena dia juga sayang sama orang tuanya nih. Karena dia pergi pagi kerja, pulang malam, lalu untuk keluarganya gitu, untuk nafkahi keluarganya. Sampai dia saya kemarin terakhir sama rekan kantornya, pimpinan kantornya tuh, saya tanya, dia punya tabungan itu untuk beliin rumah buat ibunya, gitu. Nah itu yang, aduh, saya jadi ternyata ini kalau sampai segitunya gitu, seorang anak perempuan ngapinya merasa, tapi ya Keluarga maupun almarhumah memang bukan tipikal yang tertutup ya Pak ya? Bukan ya? kalau tertutup nih enggak, mungkin karena keseharian kesibukan yang di kerjaan udah lelah, capek, jadi gitu sampai rumah udah dia nggak keluar, nggak interaksi sama warga. Interaksi warganya paling kadang-kadang kalau misalkan. Jadi di sini termasuk RT yang aktif ya, saya juga selalu orang tarunanya, rukun remajanya juga aktif, tapi itu jarang bergaul di sini. Tapi ya karena kesibukan kerja itu. Bukan dalam arti yang, tapi almarhumah nggak neko-neko lah Pak, kasarnya. Secara itu. Nggak neko-neko, nggak terlalu yang apa namanya, harus kerja yang kayak nyari uang harus dari pagi pulang malam, nggak yang artinya nggak ngotot lah kerjanya, nggak ngotot, nggak ngoyo lah. Nggak, maksudnya nggak, pergaulan juga baik lah dikenal. Pergaulan baik ini juga, walaupun hanya beberapa warga aja yang terkenal, yang kenal gitu, yang kenal, interaksinya juga nggak terlalu ini. Sama saya juga jarang karena saya juga kerja pulang malam, jadi ketemunya ya pas terakhir pemilihan itu papasan gitu. Pak, kan antara almarhumah dengan pelaku ini kan ada hubungan Pak. Itu pelaku sebelumnya pernah datang ke rumah korban atau gimana Pak? Ya ini banyak dari keluarga seperti itu memang. Jadi kalau memang yang namanya jalin hubungan itu kan serius ya, katakanlah kalau memang dia laki-laki yang baik ya, datang nganterin ke rumahnya, ngasih tahu ini. Tapi ini enggak gitu, cuma nganterin paling sampai kelurahan, nemuin ibunya juga kadang-kadang aja karena sampai depan rumahnya juga nggak mau masuk gitu. Atau mungkin tak melihat rumahnya kontrak seperti itu, gang sempit atau kondisi rumahnya juga gitu, atau nggak tahu juga saya ya. Tapi kalau saya lihat keterangan dari warga saya juga, pelaku ini, pacar korban ini punya niat nggak baik juga gitu ya kan. Jadi bukan sosok laki-laki yang baik gitu, bukan sosok laki-laki yang memang mau menjadikan ini itu kasih atau pacar itu. Terus ya dia harus kenal sama keluarganya, harus kenal sama ini ya. Dan ibunya juga pernah, saudaranya dari ibunya tuh pernah tahu juga ketika orang tuanya, bapaknya ini kan gojek ya, ketemu di Gambir, ya biasa aja gitu, kayak nggak kenal, kayak aduh. Jadi saya bilang, masa sih seperti itu? Berarti kan udah ketahuan ini memang punya gelagat nggak baik. Tapi ya keluarga tetap di tempat itu lah. Ya keluarga udah mulai ada feeling seperti itu ya Pak. Entah juga mungkin lagi yang namanya kasmaran, lagi pacaran, tergila-gila juga bisa. Gila, orang lupa daratan kan kalau dibilang lagi jatuh cinta. Seperti itu kali ya. Pak, tadi bisa jelaskan berarti setelah diketahui itu meninggal dunia, jenazahnya itu Indri, almarhumah Indri, warga pun inisiatif Pak menggelar tahlilan itu seperti apa Pak? Jadi begitu diketahui bahwa itu benar Indri, saya menginisiatif warga dan seluruh pengurus RT saya, yuk mari kita sama-sama dan warga yang lain untuk kita menjadikan doa kepada Allah, mohon ketenangan, mudah-mudahan arwah almarhumah tenang. Kemudian juga kita mohon doa kepada Allah, kita kasih support kepada polisi juga untuk segera mengungkap. Nggak lama setelah selesai saya doa, malamnya saya didatangi oleh pihak kepolisian, Respon Polda Metro sama Polda Jabar. Pelaku sudah ketangkap. Satu hari setelah doa bersama itu. Ya, gitu. Baik. Besok malamnya saya langsung didatangi, alhamdulillah. Jadi ya sekarang tinggal serahkan pihak kepolisian untuk mengungkap motif. Yang saat ini kan diduga masih cinta segitiga. Itu yang saya juga belum sampai sejauh itu, tapi sejauh ini ya memang ada hubungan
percintaan antara Indri sama pacarnya si Ido. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Pak RT.